Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesedihan. Sesedih Barcelona, sesedih kita ditinggal oleh El Capitano, Leyenda, El Maestro, Akamsio, yaitu Sergi Roberto. Ya, Sergi Roberto, biar bagaimanapun di akhir karirnya bersama Barcelona, kita tidak bisa lupakan dedikasi dia terhadap Barcelona. Dia menghiasi Barcelona. Kita sempat menikmati masa prime dari Sergi Roberto, walaupun di akhir karir dari Sergi Roberto sangat terlihat penurunannya. Nah, gua akan bahas seputar Sergi Roberto. Jadi episode kali ini khusus tribute to Roberto. Khusus gua bacain komen lu yang follow gua di Twitter, karena di X itu gua ngasih question tentang apa yang ada di pikiran lu kalau ketika mendengar kata Sergi Roberto. Nah, itu juga, dan gue bakal bacain juga komen-komen di YouTube gue tentunya yang kalian udah pasti komen. Itu mengapa Barcelona kalah dan gimana Barcelona ke depannya, harus seperti apa Barcelona di tangan Hansi Flick. Nah, sebelumnya gue biasa mau ngucapin terima kasih buat lu yang selalu nonton, komen, like, dan subscribe channel YouTube Pakar Bola ini ya. Dari subscriber lama, entah subscriber baru, semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, dan yang lagi kerja diberikan pekerjaan yang biar makin sukses, yang keren pokoknya. Oke, kita bahas Sergi Roberto, El Capitano, yang baru saja selesai ini melakukan perpisahan, dan para legenda dari Barcelona pun ikut hadir meramaikan acara. Ada Puyol di sana, ada Xavi, ada Gerard Pique terlihat, dan ada ada mereka, ada Xavi juga bertemu Laporta yang baru saja memecatnya. Kira-kira ya nggak ada masalah apa-apa sih, suatu saat bisa balik lagi kalau emang Xavi udah terbukti jadi pelatih yang bagus. Dan menurut netizen atau followers gue di X ini, gue udah memberikan question, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar Sergi Roberto? Ya, ini gue bakal bacain, karena lu juga boleh di komen di sini apa yang ada di pikiran lu, top of mind lu ketika lu mendengar Sergi Roberto. Ini dari X gue ya. Ada Frimawan, ini Frimawan teman gue, pasti kalian kenal, komika Prince Man Blowing. Karena gue bilang gini, apa yang ada di kepala kalian ketika mendengar Sergi Roberto? Ya, dibilang rambut Pip. Gue masih bingung, maksudnya rambut. Ya kan lu nanya, ada apa di kepala gue kan? Ya ada rambut. Emang susah ditebak, harus butuh mikir yang krisis dulu untuk memahami jokes Frimawan. Dan ada Hilmi ini dia komika juga ya, terus selebgram juga, tapi sekarang lagi bahas bola tuh, ada YouTube-nya di R66. Dia bilang nanggung atau B aja. Wow, nanggung atau B aja, menurut gua sepakat sih gua. Dia emang B aja, cuma kelebihan dari Sergi Roberto, dia pemain yang nurut, pemain yang sabar, dia yes man, dan ketika main sebagai subs justru malah dia yang mengubah keadaan, justru malah dia yang menjadi pembeda ya. Pembedanya bukan cuma menang, kalah pun jadi pembeda. Bolanya keambil jadi pembeda, menang pun dia jadi assist dan golin juga jadi pembeda. Jadi itu Sergi Roberto menurut Hilmi. Menurut Nivi ini perempuan nih, ingat 61 bang katanya. Wede, pemain sepak bola kata Sakuku Rata, apa ini nggak tahu nih. Mau jawab rambut Pip tapi kocak. Ada yang ingat bilang Damantra, dia bilang bahwa comeback lawan PSG. Jadi kalau dibilang Sergi Roberto, dia ingat comeback lawan PSG. Nah, comeback lawan PSG banyak yang begitu ya. Cuma ditanya ibu kota Italia, yang nanya malah ditampol. Cuma ditanya ibu kota Italia, nggak ngerti gua, nggak ngerti. Ini dari namanya aja nggak jelas. Ada juga Arjuna dia bilang gini, jika digeser jadi bek sayap, dialah gelandang terbaik di dunia menggantikan Xavi. Oh, jika tidak digeser ke bek sayap, dia adalah gelandang terbaik dunia menggantikan Xavi. Sorry, nggak setuju.
ya, gelandang ya di dunia, di Barcelona gelandang terbaik masih Xavi menurut gua, belum ada penggantinya. Ada yang bilang ini Bobby, Albertus Bobby. Wah, dibilang siput katanya. Siput karena mungkin jalannya udah pelan ya, larinya udah pelan jadi siput. Cuma dia sempat kencang juga kok waktu main di bek kanan ya. Sempat juga pas Barcelona menang tuh dia di bek kanan waktu itu nge-marking Ronaldo loh. Jadi di antara perbedaan fisik dan hormon dia marking Ronaldo terus berhasil, gokil sih menurut gua. La Remontada. Wah, La Remontada ini kan comebacknya Barcelona yang sampai orang menduga itu kayak settingan, kata settingan gitu. Loyalty, ya boleh. Ini si No One dia bilang loyalty. Ya dia loyal sama klub. Itu dia gue bilang sabar, dia mau dicadangin, mau ngalah gitu, mau di posisi apapun itu yang bisa diambil dari sisi baik Sergio Roberto. Dari siapa nih namanya? White Knight. Dia bilang, Sergio Roberto sebenarnya nggak terlalu ger sebagai pemain, tapi ada beberapa momen khas jadi dia jadi penentu kemenangan. Betul, itu dia subs pembeda menurut gue. Jadi kalau komentator sering bilang, siapa kira-kira pemain yang akan tampil beda atau menjadi pembeda untuk pertandingan kali ini? Ya jawabannya adalah Sergio Roberto ya. Tapi pas dia masih prime, kalau udah tua itu pembeda buat lawan. Leg 2 Liga Champions 8 Maret 2017 Barcelona versus PSG. Wah, itu emang semua all rule katanya. Ada dari Leo, all rule, remontada, back pass keeper. Anjing, dari siapa nih? Ini dari Hussein Maulana. Kalau lu dikasih kata Roberto, Sergio Roberto, apa yang ada di pikiran lu? Back pass keeper. Iya benar, karena selain usia yang udah menua dan fisik yang udah menurun, saat itu juga unit Barcelona nggak terlalu bagus. Jadi ketika mungkin zaman era Xavi, zaman Rakitic itu ketika megang bola mau build up dari bawah, opsi passingnya kebanyak. Opsi passing progresif itu banyak pilihannya. Semua pemain kelihatan, semua pemain menghindar dari lawan untuk bahkan membinta bola, mencari positioning bagus-bagus. Tapi ketika Sergio Roberto, dia berteman dengan Andre Gomez, dia berteman dengan Denis Suarez, dia berteman dengan mungkin Rakitic pas sudah turun, Riqui Puig, ya agak susah buat kayak Roberto buat nge-leader di situ. Jadi sedikit termaafkan, cuma memang sangat menghambat tempo dari Barcelona ketika Barcelona lagi mau build up. Itu dia. 3-2, kapten paling bijaksana kata si Chilson. Gue gak tahu bijaksananya di mana, tapi gue mudah-mudahan apalah. Wah, ini ada yang lucu banget dari Tonai dia bilang, apa kan gue bilang apa yang ada di pikiran di kepala kalian ketika mendengar Sergio Roberto? Dibilang ya elu. Wih, bener-bener. Karena emang gue selalu ngerosting pemain-pemain yang lagi kurang ya. Gue bahkan Messi pun atau Xavi pun dulu lagi jelek mainnya, ya gue kritis ya hari itu. Ngapain gue jauh-jauh jangka panjang, emang gue manajemen Barcelona. Gue nonton, yang gue saksikan, yang gue rasakan, ya itu yang gue keluarkan. Ada beberapa orang yang sabar bang ini, ya elah itu nonton aja YouTube, seneng-seneng, lu mau berargumen juga silahkan. Jadi ya gua kenapa dia menganggap gua top of mind dari Sergio Roberto, ya karena gue sering merosting Sergio Roberto. Lebih ke gue sering merosting pemain-pemain yang aneh-aneh sih, karena Roberto belakangan ini aneh-aneh. Lebih ini keren banget nih, Simpre Barcelona, dia bilang lebih berguna dari FDJ, dari Frenkie de Jong. Wah anjir, bener tuh. Bahkan untuk sejauh ini gue masih menganggap lebih berdampak ya, lebih berimpact si Sergio Roberto. Kenangan bagusnya ada, kenangan jeleknya ada. Pernah jadi kapten, vice kapten. Jadi ya lebih berdampak lah ya. Sementara De Jong baru berdampak di otak gue, muter-muter, cedera, gaji paling tinggi, nggak mau pergi. Udah, itu Frenkie de Jong. Ini fans de Jong nonton gue panas banget kali kupingnya ya. Nah itulah kira-kira Sergio Roberto ya, Sergio Roberto. Nah selain Sergio Roberto, menurut teman-teman yang ada di X yang udah jawab, kalau menurut gue Sergio Roberto memang dia pemain yang dibilang
kalau middle tapi di atas dikit, apa ya? Menuju top tier, ya. Kalau ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dia tuh di 2,5 gitu. Nggak di 3, ya, apalagi ke 4, tapi di 2 turun dikit. Sergio Roberto di situ. Dan menurut gua, kalau contoh orang sabar, Sergio Roberto lah orangnya. Kalau mencontoh orang yang loyal, Sergio Roberto lah orangnya gitu. Karena ya selain nggak ada tawaran dari klub lain untuk meminang Sergio Roberto, dia di situ kan dia tuh bukan angkatannya si Fabregas, Messi, nggak, dia di bawahnya lagi ya. Di bawahnya Jordi Alba lagi. Jadi dia orang yang sabar gitu. Dia orang yang nggak lupa sama kacang, yang nggak lupa sama kulitnya gitu. Ya, selain memang belum ada yang minati, tapi dia Barcelona banget, dia Katalan, dia dari kecil main di Barcelona gitu, di La Masia, menimba ilmu di sana. Jadi ketika ilmunya udah dapet, dia akan berikan ilmu itu untuk Barcelona gitu. Bahkan yang gua seneng dari dia adalah sabar gitu, nggak banyak tingkah, nggak banyak cincong gitu. Justru dia lagi main tampil bagus, nggak ada statement-statement aneh. Main tampil jelek, nggak ada statement-statement aneh. Jadi ini orang yang lurus-lurus aja sebenarnya, ya. Dan yang gue bikin senang sama Sergio Roberto adalah dia rela dicadangkan. Mana ada pemain yang betah dicadangkan ya? Kalau emang dia ngerasa dirinya bintang, kalau dicadangkan itu ngambek. Dia minta menit bermain. Kalau nggak dikasih menit bermain, dia minta keluar. Itu yang terjadi di beberapa atlet-atlet pro sepak bola. Tapi Sergio Roberto, kecintaannya terhadap Barcelona, dia tetap stay di Barcelona. Ya, sehingga apa, lama-lama jadi vice captain, ya bahkan lama-lama jadi kapten. Dia pernah main di tengah ya bareng Rakitic, dia pernah ketemu Xavi, memang ketemu Rakitic gitu. Lintas generasi, tapi sayangnya di generasi terakhir itu terlalu hijau lah buat pemain sepak bola. Ricky Puig, Denis Suarez, terus Andre Gomez terlalu hijau, kesian gitu. Untuk unit sendiri menjadi leader nggak bisa dia di situ. Tapi untuk kesetiaan jangan diuji lah, dia setia banget. Nah, dia juga bermain sebagai back sayap. Back sayap dia bisa, ya. Dia nge-marking Ronaldo waktu itu. Ya, dia nge-marking pemain-pemain yang cepat saat dia masih mau lari, ya, saat dia masih fisiknya mampu untuk adu speed. Dia di situ main. Bahkan dia ditaruh di waktu itu yang masih ada Rapinya Alcantara itu ya. Dia ganti Rapinya Alcantara, taruh di wing kanan. Dia bisa main di wing kanan, di wing kiri pun bisa, ya, di sayap, penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, dia bisa. Jadi dia orang yang bisa, dia orang yang sukses ketika dijajal berbagai posisi dan bisa. Sergio Roberto lah orangnya. Jarang pemain yang bisa seperti itu, yang betah seperti itu. Sergio Roberto lah orangnya. Tapi sayang demi sayang, ya ketika fisik kian menurun, penampilan juga menurun. Ketika dia ditaruh di tengah, saat itu Ricky Puig dan lain-lain, dia agak kebingungan gimana cara menghandle nih bocil-bocil yang fundamental sepak bolanya nggak ada gitu kan. Terus ketika main dia di back sayap, dia juga ketemu pemain-pemain yang cepat, speednya itu bagus. Dia agak kesusahan di situ. Mulailah kelihatan kayak megang bola di press panik, megang bola touch-nya jelek, megang bola nggak terlalu kuat kontrolnya, sehingga di press kerebut, dan bukan cuma kerebut, bahkan terciptanya gol. Kadang beberapa gol dari kebobolan dari Barcelona itu diawali dari lepasnya bola yang dipegang oleh Sergio Roberto. Itu yang membuat mungkin karirnya agak terlalu, kita seneng karena lu loyal aja, karena seneng lu subs aja gitu. Itulah ya Sergio Roberto, bukti loyalitas, bukti kesabaran, bukti orang yang ditunjuk apapun mau demi kebaikan keluarga, demi kebaikan perusahaan kalau di perusahaan, demi kebaikan tim kalau di tim. Sergio Roberto lah orangnya. Ngalah bukan berarti kalah. Sergio Roberto lah orangnya. Jadi buat El Capitano ya, udah dapat klub baru atau belum, ya semoga sukses di klub barunya, see you on top. Gue nggak tahu lu bisa balik lagi, rata-rata emang La Masia bisa balik lagi, walaupun bukan buat pelatih, minimal kayak Alcantara ya, buat pelatih passing, buat pelatih penerjemah mungkin, atau jadi abang-abangan di situ ya, entah staff apapun lah.
dan berkaitan masih sama Barcelona. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita bacain dari apa namanya nih? YouTube Pakar Bola episode Barcelona dibantai kalah 3-0 lawan Monaco. Apa yang terjadi dengan Barcelona? Yang terjadi adalah wifi gua ngadet. Nah, gua mau bacain nih sebenarnya nih. Tapi berhubung wifi kok ngadet sih tiba-tiba. Cuk. Ya, gue seneng Sergi Roberto, dan mungkin gue nggak percaya kalau Sergi Roberto denger YouTube gue, tapi untuk orang yang sering merosting Sergi Roberto, gue minta maaf lah buat Sergi Roberto. Semoga apapun yang lu lakukan itu yang terbaik buat Barcelona dan karir lu sendiri. Begitu Pak Sergi Roberto. Ya gak, ini nggak bisa gue bacain komen, ada 166 komen. Terima kasih buat teman-teman yang komen. Dan jangan lupa nonton final ini Super Eropa antara Atalanta juara Europa League berhadapan dengan Real Madrid juara Champions League. Wah, ini kalau Mbappe udah bisa main, seru. Pertandingan pertama buat Mbappe dan trofi pertama ya bisa jadi buat Mbappe. Gue ngerasa Madrid 60-40 lah bisa menang, 60% bisa memenangkan pertandingan. Cuma walaupun Madrid menang, yang gue pengen tonton dari Madrid adalah bagaimana Ancelotti meracik pemain-pemain bintang di depan. Ya, ada Mbappe, Vini, Rodrigo, ada juga Brahim Diaz. Mungkin gue pengen ngelihat dia pakai 4-3-3 apa 4-1-4-1 atau cemaraknya keluar lagi. Gue pengen lihat ya, tapi ya kalau Madrid udah di final rata-rata kemenangan dapat diraih Madrid ya. Tapi sebenarnya secara raihan trofi ini masih banyak yang sama ya. Ini kalau nggak salah ya, Madrid tuh Super Eropa Cup 5, gue tadi lihat 5, Barcelona 5 karena dia setiap main lanjut Super Eropa Cup menang 5. Ada Munchen juga yang 5. Gue nanti deh gue cari lagi datanya. Tapi gue sangat menantikan Real Madrid, bukan cuma menangnya ya. Gue mau ngeliat Ancelotti bagaimana. Secara Atalanta kemarin main impresif banget. Bayer Leverkusen yang unbeaten, nggak pernah kalah, kalahnya dihancurin di final ya sama Atalanta. Ada satu pemain tuh yang kayak Doku di sebelah kiri. Itu jago banget itu. Gue mau lihat entah Atalanta bikin kejutan gitu, main ofensif dan main terbuka, nyari gol cepat, atau Atalanta pengen kayak Itali gitu, agak defense dulu. Cuma gua ngasih tahu aja, gua memprediksikan ketika di final juga gua udah bilang nih, Madrid tuh bahaya ketika dia lagi nggak megang bola. Nah, ketika dia skor lagi imbang, Madrid nggak megang bola. Wah, itu hati-hati counternya, hati-hati tiba-tiba bola directnya. Ya, ini Toni Kroos sudah nggak ada, tapi masih ada Modric, Tchouaméni atau gelandang-gelandang lainnya. Gue masih mau lihat semagic apa lini tengah Madrid sehingga memanjakan umpan-umpan. Kalau misalkan lini tengah Madrid mati, ini kuncinya sebenarnya lini tengah. Lini tengah Madrid mati, ya nggak ada suplai bola ke Mbappe, ke Vini, itu agak susah. Ya, harus dipotong, dihancurin di lini tengahnya Madrid. Karena kalau udah ke depan, itu mah auto gol. Kalau udah ada Mbappe sekarang auto gol. Ada Vini, masih cakepan Mbappe finishingnya ya. Rodrigo pun gue masih milih Rodrigo buat finishing. Tapi kalau tengahnya dimatiin sama Atalanta, itu yang gue tunggu. Gimana caranya Atalanta mematikan lini tengah dari Real Madrid sehingga nggak ada akses atau jalur-jalur passing ke arah Mbappe, Vini, dan Rodrigo. Tapi kalau itu nggak ada, ya udah loh, Madrid bahkan bisa pesta gol. Itu ya, nonton ya buat fans Madrid juga. Ini yang gue tau lah, lu yang dewasa mana, yang bocil mana, yang dewasa nikmatin YouTube atau nikmatin bolanya kayak apa. Yang bocil, ntar gue spill deh, ada jadi Ultraman, lucu banget jadi backingan jadi Ultraman. Itu aja, sampai ketemu lagi ya. Sekali lagi gue mau melempar ke kalian, apa pendapat kalian kalau ada nama Sergi Roberto di kepala kalian, apa yang kalian pikirkan. Oke? See you on top. Waduh, kayak mau perpisahan. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan sampai ketemu di pergelaran-pergelaran sepak bola dan pertandingan-pertandingan seru. Karena musim baru minggu depan sudah mulai berjalan. Kita nonton Liga Inggris, kita nonton Liga La Liga, Liga Italia, Liga manapun kita tonton. Dan jangan lupa
untuk nonton Pakar Bola. Oke,